marketnya hari ini yang rame itu NCKL ya, Trimegah Bangun Persada atau Harita. Itu kan baru listing hari ini teman-teman, dimana sempat menimbulkan kekhawatiran karena kan memang yang ikut di IPO dapatnya pada gede-gede ya, di bawah 100 juta, di atas 100 juta itu dapat 23%-an, yang di bawah 100 juta itu dapat 60%-an teman-teman. Cuman kuat berhasil naik, ditutup menguat ya untuk si Harita ini. Memang kalau kita lihat earnings mereka itu kan juga solid, valuasi itu juga masih cukup murah. Kalau nggak salah PE-nya itu masih di bawah 10 kali. I have to double check. Dia juga adalah perusahaan tambang nikel dan hilirisasi, salah satu yang cukup gede ya. Dia kan punya di Pulau Obi teman-teman. Dia juga punya smelter dan dia juga punya beberapa anak usaha lainnya yang support untuk pertambangan mereka. Jadi bisa kita bilang NCKL ini good company sebenarnya untuk bernikelan, masan dan lain-lain sebagainya dan sejenisnya lah. Terus kalau untuk komoditas lain yang akan IPO itu nanti minggu depan ya, akan ada MBM atau Merdeka Battery. Kalau Merdeka Battery ini kan ya sesuai dengan namanya, dia adalah anak usahanya MDKA yang bergerak di pernikelan dan baterai ya, baterai lebih tepatnya ya. Jadi dia akan support nanti kalau kita ngomongin electric vehicle, teman-teman bullish dan percaya dengan story-nya dari EV, maka salah satu proksinya adalah si MBMA ini. Dia akan listing minggu depan dan kayaknya IPO-nya itu udah mulai bisa harusnya minggu-minggu depan, I think kalau nggak salah. Itu juga menarik, teman-teman boleh coba tuh untuk si MBMA. Dicoba aja ya IPO-nya. Range harganya 780 sampai 795. Penawaran umum 12 sampai 14 ya, itu teman-teman udah bisa ya di IPO. Ya harganya 795 teman-teman. 12 sampai 14 berarti sampai hari Jumat, Jadi jangan lupa masukin ke IPO, dipesan sahamnya MBMA tikernya, grupnya dari MDKA. Salah satu proksi ke electric vehicle teman-teman ya. Terus market gimana? Market ini akan 795, yes benar, harganya udah muncul ya 795. Sikat, saya nggak bilang pasti naik, cuman ini salah satu yang cukup menarik nih. Terus inflasi Amerika Serikat. Jadi di live beberapa hari yang lalu kita udah bilang fokusnya investor untuk minggu ini adalah menunggu data inflasi Amerika Serikat teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, indeks itu kan bergerak mix ya, regional dan globalnya. Tapi Nasdaq-nya itu koreksi terus nih teman-teman, sektor teknologi koreksi. Jadi kalau kita ngomongin sektor teknologi itu kan sangat bergantung dengan suku bunga. Kalau misalnya suku bunga ini nggak turun atau the Fed ini masih akan agresif, entah karena inflasinya nggak turun, karena kan the Fed ini akan akan stop untuk kenaikan suku bunga kalau inflasi ini udah cukup turun. Jadi meskipun beberapa minggu yang lalu ada kasus seperti SVB, the Fed ini kan tetap naikin suku bunga 25 basis point. Terus di speech-nya dia bilang, si Jerome Powell mengatakan bahwa fokus kita itu tetap di angka inflasi biar turun teman-teman. Karena ya mereka melihat, oh meskipun ada sedikit gejolak di perbankan, di banking sektornya, tapi kan mereka sudah support dari sisi likuiditas, FDIC juga siap memberikan pinjaman dan lain sebagainya. Jadi fokusnya tetap sama. Mereka nggak akan merubah kebijakan langsung, misalnya oh ada banking crisis kita langsung stop kenaikan suku bunga, kita langsung cut. Enggak, karena itu justru akan menimbulkan kekhawatiran yang berlebih di market. Jadi dilihat data-data ekonominya, dilihat dari mereka itu masih bisa support nggak, dan ternyata FDIC kan masih bisa support, dan banking-banking besar lainnya juga masih bisa support. Jadi ya mereka nggak keburu-buru lah untuk stop kenaikan suku bunganya. Terus angka inflasi hari ini udah dirilis tadi jam 7.30.
inflasi US 5% itu di bawah ekspektasi konsensus 5,2 dan melambat dibandingkan periode sebelumnya 6%. Jadi ini cukup positif ya angka inflasinya US ini. Terus indeks US ini udah dibuka belum sih? Belum kayaknya. Ya belum buka. Belum buka, masih jam 8.15. Ya ini kemungkinan akan direspon cukup positif ya. Tapi balik lagi besok itu ada FOMC Minutes of Meeting. Jadi di FOMC Minutes of Meeting ini The Fed akan membahas ya hasil meeting sebelumnya, dan dari situ kita bisa mendapatkan sedikit kisi-kisi lah. Oh, The Fed ini kayaknya tone-nya seperti apa sih nanti untuk meeting-meeting selanjutnya. Ya, jadi setelah angka inflasi, besok itu ada FOMC Minutes, dan juga ada seperti biasa ya di hari Kamis itu ada Jobless Claims, itu salah satu yang ditunggu juga. Karena kalau data-data job market atau bursa tenaga kerja di Amerika Serikat ini melambat, pastinya The Fed juga akan nggak terlalu agresif untuk naikin suku bunga. Jadi itu yang ditunggu teman-teman. Tapi apakah sektor teknologi ini udah bisa masuk? Kalau menurut saya masih banyak uncertainty untuk sektor teknologi ya teman-teman. Ditambah lagi asing ini memang satu kuartal terakhir itu sudah mencatatkan net buy. 1 bulan terakhir ini udah mencatatkan net buy. Tapi asing ini masih lebih agresif di obligasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat asing ini masih terus memburu obligasi. Saya akan coba tunjukkan ya. Sebentar. Di sini kelihatan yield obligasi. Kita ngomongin Indonesia dulu ya. Ini yieldnya turun terus, berarti harga obligasinya itu terus naik. Berarti masih banyak orang yang membeli obligasi pemerintah. Ini kita ngomongin yang 10 tahun ya untuk Indonesia. Masih banyak orang yang membeli obligasi pemerintah Indonesia nih untuk yang 10 tahunnya. Ya, jadi kalau kita lihat kapan sih asing ini akan inflow atau masuk ke pasar saham lagi lebih agresif? Kalau teman-teman lihat di sini, ini sejak periode, justru ini adalah yield terendahnya itu ada di kisaran 6,56 itu di bulan Februari. Habis itu kan yieldnya sempat naik, habis itu asing masuk, investor-investor masuk. Makanya kalau teman-teman mungkin berinvestasi di obligasi, teman-teman beli reksadana pendapatan tetap yang isinya fixed income, isinya obligasi, pasti naiknya ya lumayan lah, ya kan? Karena obligasinya lagi doing well, harganya lagi naik. Jadi kalau kita lihat sampai let's say yield obligasinya kita coba lihat di level ini ya, di kisaran 6,56, mungkin di situ baru akan ada switching teman-teman. Ya, baru mungkin akan ada switching di mana di angka 6,56 mungkin investor-investor ngeliat sekarang yield obligasi, kalau gua pegang obligasi pemerintah Indonesia yieldnya udah nggak semenarik itu. Sebelumnya bisa dapat 7%-an, sekarang 6,5 gitu nantinya. Mungkin di situ akan ada inflow ke pasar saham lagi dari asing. Apakah itu akan segera terjadi? Kita harus tunggu dulu. Tapi at least asing ini sebenarnya masih melirik Indonesia. Asing ini masih inflow cukup gede di pasar obligasi. Di pasar saham ada inflow, mungkin belum terlalu signifikan. Tapi asing ini terus memburu obligasi Indonesia. Kenapa? Karena satu, mata uang kita, rupiah, itu cukup kuat ya dibandingin mata uang negara berkembang lainnya. Terus kalau kita lihat angka inflasi Indonesia itu juga udah turun. Jadi sebenarnya Indonesia ini masih sangat menarik. Ditambah lagi sentimen terakhir itu dari harga komoditas teman-teman. Kalau teman-teman tahu OPEC itu kan akan efektif di bulan depan ya untuk memotong produksi minyak mereka. Dan kalau OPEC memotong produksi minyak, maka harga minyak ini kan akan naik. Kalau harga minyak naik, substitusinya
itu juga akan ikutan naik nih teman-teman. Substitusinya minyak apa? Salah satunya adalah batu bara. Ya, jadi Indonesia juga adalah salah satu produsen batu bara terbesar, tentunya akan diuntungin nih teman-teman ya. Nih kalau kita lihat harga batu bara ini kan sudah stabil di atas level 200. Jadi ini salah satu yang masih menarik untuk Indonesia, bisa jadi katalis positif. Terus tadi kayaknya ada yang nanya Aman Mineral. Aman Mineral masih jadi IPO. Cuman memang agak mundur ya IPO-nya. Itu kemungkinan di bulan Juni atau bulan Juli. Valuasinya jadinya berapa, kita juga akan tunggu ya untuk Aman Mineral. Tapi masih tetap akan IPO di tahun ini, bulan Juni-Juli. Kalau teman-teman ada pertanyaan untuk saham-saham, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Kita akan coba baca. Kita coba lihat ini cukup menarik nih teman-teman. United Tractor. ESA, Java, oke, kita akan bahas. Kita akan bahas ini dulu. Ini gimana sih? Biar kelihatan jelas. Big Bangs, oke, kita akan bahas. UT naik, jadi setelah pengumuman dividen ya, dividennya kan 6 ribuan. Jadi kalau di harga sekarang itu yieldnya hampir 20% teman-teman untuk United Tractor. Masih cukup menarik, makanya UT-nya juga bergerak menguat ya untuk tadi penutupan hari ini. Terus selain itu Goto, BBCA, iya Goto hari ini ARB lagi ya. Jadi SoftBank ini keluar, jadinya banyak yang takut nih teman-teman kalau karena SoftBanknya keluar. Ini kita hapus. Support selanjutnya itu di kisaran sini nih teman-teman. Ini untuk Goto. Ini Goto ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Oke. Jadi Goto kita lihat di kisaran support ini dia bisa bertahan apa enggak. Tapi kalau ini jebol ya menurut saya better kita out dulu untuk Goto kalau ini misalnya sampai jebol. Terus MAPI ini asing banyak jualan juga sih teman-teman. Jadi meskipun laporan keuangannya bagus, tapi dia terkoreksi. Ini MAPI bisa coba tunggu di deket-deket 1265 ya untuk MAPI. Ini gak gitu kelihatan ya? Kelihatan kan? Ya kelihatan. Ini MAPI, terus ASA, oh kelihatan ya, oke aman. ASA ini menarik nih teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini, dia ini kan nih, dia ngebentuk double bottom dan ini kan break dari neckline-nya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau entry, tapi dia sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, nih, dia ini udah mencapai target double bottomnya nih. Jadi kalau mau entry lagi, menurut saya better tunggu agak pullback. Bisa nunggu deket EMA 20-nya itu di 805 sampai 820 untuk entry lagi ya teman-teman. Bisa tunggu di situ. Ini untuk ASA. Resisten di 895 dan 1010. Terus
Era ini sebenarnya cukup menarik nih teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini. Era ini dia masih bergerak menguat. Kalau kita lihat, dia juga di sini membentuk higher low, dan ini juga ada higher high, tapi dia udah kepentok di resistannya. Ya, ini dia ada resisten di 560 nih teman-teman. Dia belum berhasil break. Jadi waktu itu kan sudah mendekati sini, kempes. Kalau era bagi yang punya sebenarnya hold di angka-angka sini bisa coba trailing stop. Tapi kalau untuk entry better pas nunggu agak koreksi. Kalau untuk entry lagi saya saranin di dekat-dekat 500 sampai EMA 20-nya. 500 sampai 510. Emyor apa, kita pindah ke sini dulu ya. Mungkin di sini lebih kelihatan jelas nih teman-teman. Nah, ini Emyor. Emyor masih cukup menarik. Tapi kalau teman-teman lihat di sini untuk Emyor, ya sebenarnya kan dia udah break. Terus dia berputar di sini nih sideways. Tapi juga nggak jauh nih, resisten ada di sini. Kalau bagi yang punya hold, tapi kalau bagi baru mau entry, teman-teman baru mau entry, ya nih agak nanggung teman-teman kalau baru mau entry. Ini kan sebenarnya support. Kalau mau teman-teman tunggu agak bawah. Ya kalau baru mau entry dekat-dekat sini. Ini untuk entry di Emyor. Ya. Terus kita kalau coba ngomongin consumer, sebenarnya masih banyak yang cukup menarik. ICBP adalah salah satu yang menarik nih teman-teman ya. Ini teman-teman lihat. Inflasi AS turun ke 5% dari perkiraan umum. Yes. Tapi apakah itu langsung efek IHSG? Belum tentu juga teman-teman ya. Karena IHSG ini sekarang yang menjadi masalah adalah likuiditas. Jadi likuiditasnya IHSG itu nggak ada, kering. Jadi belum tentu ada good news langsung naik teman-teman. Kita bahas lagi consumer ya. Tadi kita sempat bahas Emyor, ICBP ini juga menarik ya. Dia ngebentuk inverted hand shoulders. Target resisten terdekat ada di 10.600 untuk ICBP. Jadi consumer ini menarik karena harga komoditasnya itu turun, harga gandum turun. Jadi kalau ICBP ini kan mereka pakainya gandum ya teman-teman. Jadi tentunya diuntungkan karena harga bahan bakunya turun. Sedangkan ya harga Indomie kapan pernah turun gitu. Kita taruh duit, taruh di saham semua, jangan lah. Java lagi di bawah. Sebenarnya koreksinya ini dia mulai bertahan. Kalau bisa bertahan di area sini, ini masih spekulasi ya teman-teman Java ini. Di dekat-dekat sini nih. Kalau mau coba entry. Itu untuk Java. Indofood. Indofood ini sebenarnya juga masih cukup menarik ya. Nih kalau teman-teman perhatiin. Nih. Indofood ini kan sebenarnya ini bisa kita bilang area sideways-nya nih. Jadi itu bisa dimanfaatkan teman-teman untuk kalau misalnya teman-teman mau coba entry ada dekat 6175, resistennya juga di 6450. Terus ini untuk Indofood. Terus selain Indofood, Mayora, ICBP, MDKA, Inco, Astra boleh masuk. Oke, ya untuk sektor otomotif kan pada bergerak menguat ya semua. Astra ini udah mencapai resisten ya teman-teman. Nih. Nah.
Ini jatuh. Astra ini udah mencapai resisten. Jadi kalau mau entry nanti aja, tunggu agak koreksi teman-teman untuk Astra ya. Nanggung kalau misalnya mau entry sekarang. Nih. Kenapa Astra menguat? Karena satu, tadi ada pengumuman dividen dari United Tractor, jadi orang expect Astranya ini nanti juga dividennya sesuai yang waktu itu direncanakan. Ditambah lagi sektor otomotif itu penjualannya lagi mencatatkan penjualan yang sangat bagus. Kita lihat sektor otomotif lainnya ya. Astra, IMJS, tadi yang lain IMJS ya. IMAS. Ian. Nah, IMAS, terus Dharma. Sektor otomotif hari ini pada bergerak menguat semua teman-teman. Hari ini pada mencapai targetnya semua untuk sektor otomotif. Terus event autonya itu juga. Event sektor penunjang untuk otomotif ASLC. ASLC ini kurang oke nih karena dia kempes. Ya, ini kalau teman-teman lihat dia kan udah mencapai resisten kita di 100, teman-teman. Terus habis itu agak kempes. Sebenarnya dia ini bagus. Dia sempat sideways, habis itu break, mencapai target, terus pullback. Kita kalau teman-teman mau entry bisa coba dekat-dekat sini nih. Bisa dekat-dekat MA20-nya itu di dekat-dekat 90 91 ya. Ini bisa coba untuk entry di level-level segini, resisten di 100 dan 110. Asanya gimana? Asanya ini tadi kita udah sempat bahas, sama teman-teman. Dia ini udah kena target dari double bottomnya, jadi koreksi wajar. Dekat-dekat 820 bisa entry. Goto tadi kita udah bahas. Goto ini masih koreksi, sekarang dia lagi tes support ya. Tadi kan masih koreksi lagi tuh teman-teman. Kalau ini jebol ya next supportnya ada di kisaran sini ya. ESA hari ini juga terkoreksi. Untuk ESA itu jadi ada sentimen laporan keuangan itu kuartal 1 kemungkinan kan nggak akan terlalu bagus karena mereka itu ada maintenance di pabriknya ya. Itu sebenarnya udah diumumin, jadi orang tinggal nunggu laporan keuangannya nanti seperti apa ya. Untuk ESA sendiri ini kan dia tadi jebol di sini ya, kena stop loss teman-teman, sayang sekali. Support selanjutnya di sini untuk ESA, mungkin nunggu agak bawah itu untuk ESA. Terus ada di Sumarekon. Sektor properti kemarin pada bergerak menguat, Sumarekon, CTRA, BSDE semuanya ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini nih, dia itu kan kalau pas break dari MA20 lumayan. Ini bertahan terus break terus mencapai resisten, ini bisa jadiin resisten ya. Terus akhirnya dia koreksi dan dia baru kali ini break lagi nih dari MA20 nya. Jadi dekat-dekat 535 sampai 540 kalau pullback dekat-dekat sini bisa lakuin entry selama dia nggak turun lagi ke bawah MA20 nya. Soalnya teman-teman perhatiin, begitu dia turun lagi ke bawah MA20, ini kan turun ke bawah MA20 nih ya, pas turun dia nggak bisa berhasil menguat terus turun lagi, sama seperti ini pas break lumayan menguatnya, tapi pas break ke bawah ya udah dia agak koreksi dulu. Jadi bisa coba ditungguin teman-teman, coba tungguin di level-level ini untuk entry ya, itu di kisaran 540. Era juga sama, ini udah mencapai targetnya, jadi bisa buy on weakness, coba dekat-dekat sini ya, 510 untuk Era. Asri juga sama nih teman-teman. Nih sektor properti rata-rata pergerakannya itu sama ya, kecuali BSD sideways lama banget. Asri ini
better saya coba nunggu agak pullback dekat-dekat sini nih. Di dekat-dekat 161 ya. Ya dekat-dekat 161 sampai 166 dekat EMA-nya sini untuk entry. Terus BRMS. BRMS ini masih cukup menarik nih. Kalau teman-teman perhatikan. Ya. Di dekat-dekat area sini dia untuk entry masih menarik. Dekat-dekat 159, resisten di 171 dan 191. Gas ini juga belum. Pegas ini belum. Kemungkinan dia masih akan bergerak sideways ya di sini. Nih, kalau teman-teman tarik, ini kan sebenarnya bisa membentuk sideways. Sama nih, pegas. Kemungkinan akan sideways dulu. MAPI tadi kita udah bahas, teman-teman yang ketinggalan bisa cek ya rekamannya besok di Instagram Megah. Kemungkinan pegas akan ya di sini-sini aja lah. BBYB enggak sih, skip. BBYB skip. Digital bank sebenarnya itu nggak ada katalis, teman-teman. Sektor teknologi belum ada katalis ya. Jadi masih belum menarik sebenarnya. Arto, nah Arto ini juga sama ya, Mbak Eva. Ini waktu itu dia gagal double bottom, jadinya sekarang dia sideways nih, ranging di sini. Sebenarnya supportnya juga dekat-dekat sini ya. Jadi kalau kita bilang downside-nya limited, yes, cukup limited. Tapi ya balik lagi ya, kalau ini jebol teman-teman lakuin stop loss. Risk rewardnya cukup menarik ya kalau kita lihat ini dekat-dekat sini. Ini bukan di sini, sorry. Ini kejauhan. Dekat-dekat sini masih cukup. Ya, kalau mau spekulasi bisa. Tapi ini teman-teman lihat nih. Dia ini belum berhasil bergerak di atas EMA 20-nya. Ini masih di bawah EMA 20-nya terus. Ya, ini masih di bawah EMA 20-nya, belum berhasil break. False break, belum berhasil break. Sebenarnya akan lebih firm begitu dia udah bisa break dari EMA 20-nya, teman-teman. ITMG kita lihat besok ya. Ini kan koreksi udah sampai sini. Supportnya itu di 33850. Nih 33850 untuk area supportnya si ITMG. Besok kita lihat gimana. PTBA itu sudah ini juga nggak berhasil break. Tapi ya kalau kita lihat PTBA ini dia belum ada lower low ya. Dia mencapai resisten, koreksi, ini higher low. Ini juga kecuali ini jebol ya, teman-teman bisa gunakan 3650 untuk supportnya nih. Selama ini gak jebol juga sebenarnya masih oke. LPPF. LPPF jebol. Yes. LPPF sebenarnya nggak ada katalis sih, teman-teman. Jadi nggak terlalu menarik ya untuk LPPF. Adaro ini juga sama. Dia kan setelah break dari EMA 20-nya, kita lihat nih ini bisa bertahan apa enggak. Kalau ini misalnya jebol, di sini kan juga sebenarnya dia ada gap nih ya di 2780. Karena kemarin tuh udah mencapai resistennya, teman-teman. Nih. Kan dia ada gap di sini. Ini resisten udah mencapai koreksi. Jadi kalau saya sih menunggu untuk entry lagi dekat-dekat bawah sini. Yang listing hari ini NCKL ya belum bisa kita analisa ya.
karena baru listing. Sage ini support di sini, resisten ya berarti dekat sini. Ini untuk si Sage. Telkom ini udah jadi support. Resisten di 4450. Ini untuk si Telkom ya. Market sebenarnya masih gitu-gitu. Market belum ada sesuatu yang terlalu positif, tapi negatif juga enggak sebenarnya teman-teman ya. Ya sekarang kita lebih selektif aja ya sebenarnya kalau untuk stock pick. Ini sebenarnya ada satu saham yang teman-teman bisa tradingin ini sampai bosan teman-teman. Ini adalah Tebik. Teman-teman perhatiin ini. Dia ini sebenarnya kan masih bergerak sideways. Tapi tiap kali dia bergerak di dekat sini, dia tuh mantul, dekat sini mantul, dekat sini mantul. Jadi gampangnya di bawah 2100 ya, 2060 sampai 2080. Dekat-dekat sini entry, jual di 2150 atau 2210. Ya pokoknya resisten dekat-dekat sini lah. Ini tradingin terus aja, dapat 3%, 5%, 3%, 5%. Sebenarnya lumayan itu teman-teman untuk kalau teman-teman tradingin di situ. Terus satu lagi ya, SRTG. SRTG ini masih belum. Sebenarnya yang kuat itu adalah saham-saham big banks. Ini saham-saham perbankan kalau teman-teman lihat udah hampir mencapai resisten ya. Bank Mandiri ini juga dia masih bergerak menguat. BBNI ini dia juga nggak turun. Jadi sebenarnya untuk big banks ini rata-rata yang tadi Bank Mandiri teman-teman. Bank Mandiri resistennya di sini. Yang tadi mana? Apa yang tadi sideways? Kalau yang sideways ini yang buat trading ini Tebik ya. Tebik. Teman-teman tradingin aja. Beneran ini boleh dicatat, boleh dicoba. Liquidity-nya mereka juga lumayan tiap hari belasan bio. Dekat-dekat sini entry, dekat-dekat 20, 60, 20, 80. Tebik. AMRT ya, AMRT masuk lagi ke area sideways-nya ya, dekat-dekat sini 2640. Dia tadi juga ngebentuk hammer, jadi masih cukup lumayan sih untuk AMRT. Terus Excel, daripada Excel mending ini teman-teman, ISAT ini. Nah nih teman-teman lihat ya, untuk ISAT dia di support ini berhasil rebound dan dia ngebentuk hammer nih teman-teman. Jadi ini masih sangat menarik. Entry-nya tadi kita juga udah rekomendasiin di 6475 sampai 6450. Ini 6450, 6500. Ini tadi kita rekomendasiin juga dekat-dekat sini. Resisten di 6825 dan 7150. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Sampai jumpa besok di Market Talk ya, jam 8 malam. Thank you semua.